Oke, halo semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya pada pembahasan sistem yang kedua dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia 2. Pada hari ini kita akan membahas sistem respirasi. Ada beberapa segmen yang akan saya bahas, namun pada segmen satu ini saya akan membahas beberapa pendahuluan, juga pembahasan sampai dengan laring ya. Apakah itu laring nanti akan kita lihat pada pembahasan berikutnya ya. Jadi sistem respirasi itu apa? Jadi sistem respirasi merupakan suatu sistem yang memfasilitasi untuk dilakukannya kegiatan inhalasi dan ekshalasi udara dengan tujuan mempertukarkan oksigen dengan CO2 melalui kegiatan bernafas ya. Jadi bahasa ilmiahnya bernafas itu ventilasi ya. Jadi kalau kita bernafas kan ada yang ditukarkan dalam udara ya. Yang ditukarkannya itu adalah CO2 dan O2. Kemudian yang kedua, sistem respirasi ini memfasilitasi untuk proses metabolisme selular di mana O2 dihirup dan CO2 dilepaskan. Juga ada bahan-bahan yang dioksidasi dan energi dilepaskan. Jadi tidak hanya pertukaran O2 dan CO2 saja, namun terlibat juga proses pembentukan energi ya. Pembentukan energi akibat adanya O2. Selain itu, ketika CO2 dilepaskan juga ada zat-zat sisa juga yang dihembuskan bersamaan dengan CO2 itu. Jadi fungsi utamanya adalah untuk ventilasi atau pertukaran udara. Oke. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya. Berikut adalah beberapa fungsi utama sistem respirasi. Fungsi utamanya adalah untuk mensuplai oksigen pada darah ke seluruh organ. Jadi kalau misalnya diingat pada sistem kardiovaskular, transport utama dalam tubuh kita adalah darah ya. Dimana darah tersebut membawa apa yang paling penting? Oksigen ya. Yang paling salah satunya adalah oksigen. Dimana darah bersih dan darah kotor ya, mungkin masih ingat ya. Dimana darah bersih itu merupakan darah yang banyak mengandung oksigen, sedangkan darah yang kotor itu dalam tanda kutip ya, darah yang membawa CO2 gitu. Nah, fungsi sistem respirasi ini berfungsi untuk mensuplai oksigen ke seluruh organ ya dari darah. Apa saja kegiatannya? Yang pertama adalah ventilasi pulmonar. Ventilasi ini seperti namanya tadi ya, dia seperti lubang ventilasi udara di rumah kita untuk pertukaran. Jadi maksudnya ventilasi pulmonar ini adalah suatu pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru berupa kegiatan inhalasi gas ke paru-paru, lalu ekshalasi gas. Nah, selain itu ada juga pertukaran, pengkondisian gas ke dalam tubuh. Nah, ini juga produksi suara ya. Kalian bisa mendengar suara saya, itu adalah suatu fungsi dari sistem respirasi karena adanya udara yang bergerak di sekitar organ respirasi. Berfungsi juga dalam penciuman serta pertahanan tubuh. Nah, mengapa ada sistem pertahanan tubuh di sini? Karena di alveolus itu juga terdapat sel-sel yang berperan pada pembentukan sistem imun tubuh kita. Nah, untuk fungsi penciuman ini selain dari sistem respirasi dibantu juga dengan sistem pencernaan. Jadi, mungkin pernah merasa ya ketika kalian sedang pilek nih, sedang mengalami pilek, bisa merasakan makanan namun tidak bisa mencium ya, karena hidung tersumbat. Nah, itu rasanya akan berbeda ketika kedua fungsi tersebut berjalan bersamaan. Ini juga menjadi suatu penyebab utama pada infeksi COVID-19 saat ini yang dipengaruhi adalah tidak bisa mencium ya dan merasakan makanan karena yang dipengaruhinya adalah organ dari respirasi. Oke. Ada berapa bagian kah sistem respirasi? Bisa kita lihat pada gambar ini, terdapat dua bagian sistem respirasi. Yang pertama adalah upper respiratory tract dan yang kedua lower respiratory tract atau kita sering sebut dengan sistem respirasi bagian atas dan respirasi bagian bawah ya. Ini yang upper ini bagian atas atau saluran pernafasan atas ya. Kalau yang ini saluran pernafasan bawah. Nah, batasnya apa? Batasnya adalah laring ya. Di mana laring ini termasuk ke dalam upper respiratory tract. Upper respiratory tract ini terbagi menjadi nasal cavity atau rongga hidung, kemudian faring dan juga laring. Lalu untuk bagian yang lower respiratory tract terdiri dari trakea ya, lalu ada bronchus dan seterusnya ya, ada bronchus, bronchiolus dan seterusnya dan paru-paru ya.
Nanti akan saya bahas lebih jelas lagi. Nah, fungsi dari saluran respirasi ini ada dua, yaitu sebagai zona penghubung, ya, zona penghubung. Dan yang kedua zona respirasi, ya. Nah, penghubung apa sih? Nah, maksudnya penghubung udara, di mana pada beberapa organ respirasi berfungsi untuk menyaring udara, bisa pada hidung ya, menghangatkan udara dan melembabkan, utamanya pada nasal cavity. Kemudian ada juga fungsi tersebut, yaitu fungsi transport udara atau fungsi penghubung ini juga ada transport udara ya. Pada faring, laring, trakea, bronki, dan bronkiolus. Sedangkan untuk fungsi respirasi, ini respirasi atau zona respirasi berfungsi untuk pertukaran gas, utamanya terletak pada bronkiolus, alveolar, dan alveolus ya. Ductus alveolar dan alveolus. Jadi zona respirasi ini yang warna biru ya, zona respirasi dimulai dari bronkiolus ya, di sekitar sini yang kecil. Respirasi ini pertukaran gas ya, sedangkan untuk fungsi yang lainnya terletak di sebagian besar di upper respiratory tract. Oke. Ya, kita lanjutkan ya ke organ yang pertama, yaitu hidung ya. Oke, saya ulang dulu ya. Jadi tadi fungsi dari organ di saluran pernafasan itu ada dua. Yang pertama itu adalah zona konduksi atau zona penghubung untuk mentransferkan udara, utamanya di bagian yang atas ya, dari mulai lubang hidung sampai dengan bronkiol. Sedangkan yang kedua untuk zona respirasi, di mana terjadi tempat pertukaran gas mulai dari bronkiolus sampai dengan alveolus ya. Nah, pada bagian hidung ini kita lihat lebih jelas lagi. Di manakah bagian hidung? Ini nasal ya. Nah, ini rongga hidung, nasal cavity. Nah, nasal cavity ini ada dua nares ya. Nares itu lubang. Nah, ada eksternal nares dan ada internal nares. Jadi lubang bagian luar atau disebut juga dengan nostril ya ini. Ada juga yang internal nares ini ya. Rongga ini di nasal cavity sebelum masuk ke faring ya, batas antara nasal cavity dengan faring. Nah, pada nasal cavity ini terdapat lendir, selaput lendir yang mengandung pembuluh darah ya. Jadi hidung kalian itu tidak kering, tapi ada mukosanya ya, ada mukosa dan lendir-lendirnya, juga pembuluh darah di sekitar hidung. Nah, nasal cavity ini bersambung dengan faring ya, tadi sih bersambung dengan faring dan selaput lendir sinus. Jadi nanti di sini ada frontal sinus ya. Jadi bagian depannya berhubungan dengan frontal sinus, berbatasan dengan frontal sinus, dan ada selaput lendir sinus juga di dekat dengan nasal cavity ini. Nah, pada rongga hidung dilapisi juga sel epitel berambut dengan sel lendir. Jadi kalau misalnya ada bulu-bulu hidung, nah itu juga bulu-bulu hidung ya, masih ingat fungsinya? Bulu-bulu hidung ini berfungsi untuk menyaring udara dari luar, kemudian juga berfungsi dalam menghangatkan udara dan melembabkan udara agar terjaga ya kelembapan di sekitar hidung ya, juga berfungsi dalam pengaturan udara yang masuk nantinya. Oke, selanjutnya kita akan bahas masuk ke sinus ya. Nah, tadi sudah dibahas ya, ada bagian frontal sinus. Jadi frontal sinus itu bagian sinus yang paling atas, yang paling dekat dengan hidung ya, ini ya frontal sinus. Nah, jadi apakah itu sinus? Sering dengar mungkin ya operasi sinusitis gitu ya. Sinusitis itu peradangan pada sinus ya. Jadi sinus adalah suatu rongga pada tengkorak. Jadi dibayangkannya itu tulang tengkoraknya, jangan dibayangkan hidungnya. Rongga pada tengkorak yang terhubung dengan hidung dan secara terus-menerus mengeluarkan lendir yang dialirkan ke hidung.
Jadi lendir di hidung itu tidak hanya dari nasal cavity saja, tapi dia juga dihasilkan dari sinus ini ya. Lendir dari sinus akan dialirkan ke hidung secara terus-menerus. Nah, dari sinus ke rongga hidung ini ada sebuah saluran namanya ductus ya. Ada ductus dari frontal sinus ke nasal cavity ya. Ada 4 jenis sinus. Yang pertama adalah sinus frontalis, lalu ada sinus etmoidal ya. Nah, sinus etmoidal, sphenoidal, dan maxilla ya, sesuai dengan lokasinya. Yang paling ke atas ini adalah frontal sinus dekat pelipis, kemudian ada etmoidal sinus yang dekat dengan kelenjar air mata, juga ada sphenoidal sinus ini di atas hidung persis ya, dan ada maxillary sinus di dekat ini, dekat rahang ya, bagian atas rahang gitu ya. Nah, sinus ini juga mirip seperti nasal cavity. Dia memiliki sel epitelium yang berambut, jadi tulang yang berambut begitu ya. Bukan ya, tulang yang berambut, dimana rongganya itu disebut dengan sinus ya. Oke. Selanjutnya bagian organ lain adalah faring. Nah, faring ini sering disebut juga dengan tenggorokan atau tenggorok ya. Ada 3 bagian faring. Nasofaring. Nasofaring ini merupakan bagian faring yang paling dekat dengan nasal cavity. Dia berbatasan dengan laryngofaring ya, sedangkan ada juga orofaring di sini yang berbatasan dengan bagian rongga mulut. Selanjutnya, bagian yang berbatasan dengan laring adalah laryngofaring ya. Di sini ya, laryngofaring yang bagian paling bawah. Nah, faring ini merupakan suatu organ yang digunakan atau berfungsi pada sistem pencernaan maupun sistem respirasi ya. Jadi ada fungsi dengan kegiatan menelan nantinya ya. Dia itu sebagai jalan udara dan makanan. Lalu untuk faring ini letaknya di belakang laring ya. Jadi ini ada laring. Nah, ini laringnya. Jadi faring ini letaknya di belakang laring, berawal dari dasar tengkorak ya, dasar tengkorak di sini sampai dengan persambungan pada esofagus, nanti sampai bersambungan ke sini ya, pada esofagus. Nah, dinding dari faring ini juga memiliki mukosa dan otot rangka, terutama yang digunakan pada saat proses menelan. Ya, jadi ada kegiatan yang melibatkan juga gerak otot ya di sekitar faring ini ya. Kemudian oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah nasofaring ya. Nasofaring ini letaknya paling atas dari faring ya, sini. Kemudian dia itu terletak di atas rongga hidung, ya dekat rongga hidung ya, di sini dekat rongga hidung, dan di bawah soft palatum. Jadi sini tuh ada namanya soft palatum ya, di dekat tempat menelan ya, soft palatum yang memisahkan dengan rongga mulut. Jadi di sini ada yang soft palatum ya. Jadi ini nasal cavity, ini soft palatum. Jadi dia merupakan dibatasi oleh nasal cavity dan soft palatum. Kemudian secara normal nasofaring ini hanya dilewati oleh udara ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak tersedak, harusnya nggak ada makanan yang masuk ke hidung ya, atau muntah mungkin ya. Kalau muntah terlalu parah bisa juga keluar dari hidung. Kalau kondisi normal dia hanya untuk pertukaran udara saja. Nah, bagaimana dia bisa mencegah adanya makanan yang masuk ke nasofaring? Jadi dengan ada suatu soft palatum ini ya. Jadi soft palatum ini dia akan menutup ketika sedang menelan. Jadi tidak akan ada makanan yang masuk ke nasofaring. Oke. Pada dinding nasofaring juga terdapat tonsil faringeal tunggal yang disebut dengan adenoid ya. Atau di sekitar sini ya, di bagian bawah sini ada suatu tonsil tunggal yang disebut dengan adenoid atau kita sebut juga dengan amandel ya. Itu satu bagian juga dari nasofaring. Kemudian yang kedua adalah orofaring. Orofaring ini merupakan suatu daerah bagian tengah dari faring ya. Sekarang bukan bagian ini tengah, bagian tengah faring. Kemudian dia terikat dengan tulang hyoid ya. Jadi ada tulang hyoid di sekitar sini.
dan juga dengan soft palatum ya, di soft palatum, dan ada tulang hyoid ya di sekitar sini. Oke. Dia sebagai tempat udara, pertukaran udara juga dari adanya makanan ya, berperan dalam 2 sistem juga. Kemudian pada orofaring ini terdapat sistem limfoid ya, dimana dia berperan dalam sistem imun ya, dari makanan yang tercerna atau tertelan atau terhirup, jadi terdapat di organ orofaring ini. Nah, pada orofaring nanti terdapat tonsil palatin, juga ada tonsil lingual pada dasar lidah. Jadi pada orofaring ini kan di sini ada lidah ya. Nah, itu lidah ya yang besar ini. Nah, ini lidah. Dia ada tonsil lingual pada dasar lidah. Di sini nih tonsil lingual. Itu termasuk bagian orofaring juga. Kemudian ada juga tonsil palatin. Tonsil palatin itu pada dinding ya. Jadi bagian atasnya amandel itu loh. Nah, kanan kirinya amandel, agak ke atas itu tonsil palatin. Oke. Sedangkan yang ketiga adalah laringofaring, bagian yang paling bawah ya. Laringofaring ini merupakan suatu laring yang sempit ya. Bagian yang sempit, kemudian dia akan bersambungan dengan esofagus ya. Sini nanti akan berhubungan dengan esofagus, ini bagian depannya laring ya. Secara normal yaitu bisa dilewati makanan ya maupun juga udara ya. Tapi di sini ada katup epiglotis ya, nanti akan kita pelajari juga bagaimana katup epiglotis ini berperan dalam proses menelan serta pembentukan suara ya. Nanti ada di sini produksi suara. Saya bahas pada pertemuan di fisiologi ya. Untuk bagian ini saya bahas dulu sistem anatominya. Tadi ya saya ulang lagi, ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, dan laringofaring seperti batas-batas tersebut, di mana bagian paling atas adalah nasofaring, bagian tengah adalah orofaring, dan bagian paling bawah adalah laringofaring. Di mana nanti juga ini normalnya sebetulnya hanya dilalui oleh udara ya untuk bagian laringofaring, sedangkan yang dilalui oleh makanan hanyalah bagian dari orofaring. Oke, kita lanjutkan pada laring ya setelah ini. Ya, ini adalah laring. Laring itu bagian depan yang kalian pegang ya. Kalau kalian pegang di dekat leher itu bagian depannya tuh adalah laring ya. Jadi laring itu kalau misalkan kalian bersuara nih, ketika saya berbicara ini ya kan bersuara itu bergetar. Nah, makanya dia disebut juga dengan kotak suara ya. Karena dia menghasilkan suara. Laring itu merupakan suatu saluran berbentuk tabung atau silindris yang terikat di belakang laringofaring dan di bagian depan oleh trakea ya. Jadi ini laring, ini trakea ya. Nah, kalau di belakangnya laring adalah laringofaring ya. Kalau di bagian bawahnya adalah trakea. Oke. Laring ini akan mencegah masuknya bahan makanan ke dalam saluran nafas bawah. Jadi kalau kalian masih ingat, ada laring, kemudian ada laringofaring di belakangnya ya. Nah, laring inilah yang berperan dalam mencegah masuknya makanan ke bagian faring dengan adanya katup epiglotis yang akan berfungsi ketika menelan maupun menelan makanan ya. Oke. Laring ini mengkonduksi udara masuk dan keluar saluran nafas bawah. Nah, yang penting dari si gambar ini adalah pada laring terdapat 6 buah tulang rawan ya. Ada 6 buah tulang rawan yang dia diikat dengan ligamen bersama juga dengan otot ya. Jadi ini kita jangan lihat bawahnya, ini trakea ya. Jadi laring itu yang bagian tengahnya saja. Oke ya. Ada yang pertama adalah cricoid cartilago, kemudian ada juga thyroid cartilago ya. Thyroid cartilago ini yang besar ya, paling besarnya thyroid cartilago. Cricoid itu di bawahnya. Kemudian ada juga corniculata ya. Corniculata itu kalau misalnya dia dibalik, di bagian dalamnya ada tulang rawan kecil ini ya, corniculata. Kemudian ada arytenoid cartilago
Ini bagian dalamnya ya. Ini yang kecil ini ya. Yang Arytoniid ini ada 2 ya. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1 nih, apa? Yaitu cuneiform. Di mana cuneiform? Cuneiform adalah di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat ada bagian yang paling kecil lagi, yaitu ini ya, cuneiform cartilago. Sedangkan ini, nah ini ada corniculata cartilago ya. Oke. Nah, ini adalah epiglottis. Epiglottis di bagian laring. Jadi inilah yang berperan nantinya dalam mencegah masuknya makanan ke saluran udara ya. Sampai situ dulu. Ini adalah bagian akhir dari segmen yang pertama. Yang akan saya lanjutkan pembahasan dari sistem respirasi selanjutnya pada segmen yang kedua. Terima kasih, selamat menyaksikan.